Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurin Oktavia akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling di TK. Adapun materinya ada pengertian BK di TK, prinsip-prinsip BK di TK, fungsi bimbingan dan konseling di TK, dan ruang lingkup bimbingan dan konseling di TK. Ciri bimbingan dan konseling di TK, ya bisa dilihat di sini pengertian BK di TK. Bimbingan dan konseling membantu tercapainya segala aspek perkembangan siswa, baik aspek akademik, bakat dan minat, emosional, sosial dengan teman, penyesuaian diri di lingkungan baru, menemukan jati diri dan sebagainya. Tentunya akan lebih baik jika diarahkan sejak dini agar tercapai segala aspek perkembangan siswa yang maksimal. Maka disinilah perlunya guru bimbingan dan konseling pada anak usia dini dalam membantu mengidentifikasi permasalahan usia dini dan membantu tercapainya segala aspek perkembangan di anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di TK. Yang pertama, bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang bermasalah. Yang ketiga, ada bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang keenam, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling di TK. Fungsi bimbingan dan konseling di TK yang pertama, fungsi pemahaman. Usaha bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua, hambatan atau masalah yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, ada lingkungan anak yang mencangkup keluarga dan tempat belajar. Yang keempat, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Yang selanjutnya, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Maksudnya fungsi pencegahan ini adalah usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses pengembangan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Ruang lingkup bimbingan di TK. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Yang kedua, bimbingan belajar. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi dan sosialnya. Selanjutnya, ada bimbingan belajar. Merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencangkup pengembangan kemampuan dasar untuk membentuk perilaku. Yang terakhir, bimbingan karir. Bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Selanjutnya, ciri bimbingan dan konseling untuk usia dini.
Menurut Xiaodi 2004, ada beberapa ciri bimbingan dan konseling bagi anak usia dini yang dapat dijadikan rujukan bagi guru atau pendamping, yaitu pertama, proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini relatif cukup sulit untuk dilaksanakan. Seseorang yang sudah terbiasa untuk melakukan bimbingan terhadap siswa sekolah menengah, misalnya, belum tentu dapat melakukan bimbingan terhadap anak usia dini. Kondisi ini terjadi bukan disebabkan oleh perbedaan langkah-langkah bimbingan, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan karakteristik anak yang dibimbing. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan secara bersama-sama dengan pelaksanaan pembelajaran. Artinya, guru atau pendamping pada saat akan merencanakan kegiatan pembelajaran juga harus memikirkan bagaimana perencanaan bimbingannya. Dengan kata lain, pada saat guru memikirkan program pembelajaran, ia harus juga memikirkan tentang program bimbingannya. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Interaksi guru atau pendamping dengan anak relatif tidak lama. Rata-rata pertemuan dalam sehari hanya 2,5 sampai 3 jam saja. Keterbatasan waktu ini mengharuskan guru untuk meramu kegiatan secara efektif, baik yang terkait dengan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran secara rutin maupun pembelajaran bimbingan bagi anak. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini dilaksanakan dalam nuansa bermain, merupakan esensi aktivitas anak usia dini. Prinsip ini mengikuti dunia anak yang senantiasa syarat dengan dunia bermain. Bermain merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia anak dan bahkan dapat dikatakan tiada hari tanpa bermain. Bermain bagi anak merupakan suatu aktivitas tersendiri yang sangat menyenangkan, yang mungkin tidak bisa dirasakan atau dibayangkan lagi oleh orang dewasa. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya. Kebutuhan anak akan teman sebaya menjadikan pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini perlu dilakukan dengan melibatkan teman sebaya. Walaupun pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan dalam nuansa bermain yang menyenangkan, tetapi keterlibatan anak sebaya atau seusia anak juga perlu diperhatikan. Keterlibatan teman sebaya perlu dipertimbangkan oleh guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, karena melalui teman sebaya, upaya mengatasi masalah khususnya masalah sosial emosi dapat dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami oleh anak. Yang keenam, ada keterlibatan orang tua. Orang tua merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dari proses bimbingan dan konseling, karena orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Ketika anak sedang belajar di PAUD, guru atau pendamping berperan sebagai pengganti orang tua. Mengingat permasalahan yang dihadapi anak begitu kompleks, peran orang tua dalam membantu tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Sekian penjelasan dari saya tentang bimbingan dan konseling di TK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.